Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egatana Fortinita, NIM 192111092 dari kelompok 9 kelas HES3C sebagai pemateri kedua. Akan menyampaikan materi tentang pemikiran inti Abdullah Said beserta pemaparan contoh dan relevansi pemikiran Abdullah Said bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran. Sebelum itu, saya akan menyampaikan rujukan saya dalam memaparkan materi ini, yaitu buku karya Abdullah Said yang berjudul Al-Quran Abad 21, Tafsir Kontekstual, dan artikel karya Seilani Klatus Sofia yang berjudul Interpretasi Kontekstual, Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Quran Abdullah Said. Langsung saja pada inti pemikiran Abdullah Said, yang berisi gagasan dan prinsip kunci penafsiran kontekstual. Yang di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu wahyu dan kontekstualisasi, dan makna dalam kerangka kontekstual. Untuk materi yang pertama, wahyu dan kontekstualisasi. Pembahasan ini menunjukkan hubungan erat antara teori pewahyuan dan kontekstualisasi yang relevan dan kontekstual. Sementara teori pewahyuan yang dominan dalam tradisi Islam menegaskan keterasingan atau eksternalitas total wahyu Al-Quran, maka pada masa modern, sejumlah pemikir dan sarjana muslim memikirkan ulang teori itu dan menawarkan beberapa gagasan baru tentangnya. Abdullah Said kira tidaklah perlu berspekulasi mengenai model pewahyuan dan kodenya jika ada, di mana pewahyuan ini sudah ada sebelum ia mencapai hati sang nabi. Abdullah Said berkeyakinan kuat bahwa penekanan semestinya diberikan kepada Al-Quran berikut peranannya dalam sejarah, yakni sejak periode oralnya oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab dalam konteks masyarakat yang spesifik. Apapun model tentang bagaimana Al-Quran diwahyukan ke hati Nabi, beliau melafalkannya dalam sebuah konteks. Sang pengarang Al-Quran adalah Tuhan, dan Tuhanlah yang mewahyukannya ke hati sang Nabi. Namun, sang Nabilah yang mengomunikasikannya kepada para pendengarnya. Dengan itu, Al-Quran memasuki ranah sejarah, dan hanya dengan itu kita bisa terhubung dengan pewahyuan itu. Pendekatan kontekstual bisa membangun pemahaman akan pewahyuan yang secara mendalam terhubungkan dengan konteks. Berikutnya pembahasan tentang makna dalam kerangka kontekstual. Berikut ini adalah seperangkat gagasan tentang makna dalam kerangka penafsiran kontekstual. Namun, perlu dicatat bahwa setiap teori mengenai makna dapat menjelaskan satu atau beberapa aspek dari makna. Namun, tak akan ada satu teori yang mampu berperan secara sempurna atau lengkap. Perhatian utama seorang mufasir kontekstual adalah berusaha mengaitkan makna sebuah teks Al-Quran tertentu, sebagaimana ia dipahami oleh penerima wahyu pertamanya pada awal abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah menuju konteks-konteks yang muncul pada periode-periode selanjutnya. Konteks-konteks yang baru ini bisa bersifat politik, sosial, keagamaan, budaya, hukum, atau ekonomi. Para mufasir yang mengadopsi pendekatan ini bertujuan secara terus-menerus memperbarui kembali pesan asli teks Al-Quran dalam kaitannya dengan berbagai situasi, waktu, tempat, dan lingkungan yang baru. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa ia dikomunikasikan kepada umat manusia dalam bahasa Arab sebagai petunjuk. Menurut Al-Quran, Tuhan selalu berkomunikasi dengan para nabinya dalam bahasa mereka sendiri, yang membuat umat manusia mampu memahami dan mengikuti kehendaknya sebagaimana diungkapkan dalam bahasa mereka. Jadi, sementara mempertahankan keyakinan yang kuat kepada dimensi keilahian Al-Quran sebagai firman Tuhan, adalah mungkin juga untuk mengaitkan dimensi Al-Quran yang bersifat duniawi ini. Mufasir kontekstual berusaha menjembatani celah tersebut, bahkan dalam pemahaman yang sangat terbatas antara yang ilahiyah dan yang duniawi, dengan menekankan bahwa pemahaman akan teks, maknanya, tujuannya, dan apa yang sedang dikomunikasikan adalah mungkin, karena ia telah diwahyukan dalam sebuah bahasa tertentu dan konteks yang khusus. Umat manusia tidak bisa memahami ciri bahasa ilahiyah, bagaimana Tuhan berkomunikasi atau model yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi. Semua itu adalah wilayah yang Al-Quran sebut sebagai hal gaib, yang manusia tidak bisa menjangkaunya.
Umat Islam menerima bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan dan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penerima wahyu Tuhan. Seorang kontekstualis tidak bertujuan memahami secara menyeluruh bagaimana Tuhan berkomunikasi, namun berfokus kepada wahyu dalam level historisnya. Karena itu, penafsiran dimulai dengan premis bahwa wahyu, makna, pesan, dan tujuan Al-Quran bisa dipahami secara sederhana, karena teks tersebut berwujud di dunia ini. Bahasa dalam aspek tanda, simbol, struktur gramatikal, penggunaan, dan fungsinya di dalam masyarakat mengkomunikasikan dan mengikat makna. Karena itu, seorang mufasir memberikan penekanan tinggi pada analisis terhadap bahasa teks dalam aspek-aspek formologi, sintaktis, stilistika, semantik, dan pragmatiknya. Seorang mufasir kontekstual juga mengakui bahwa Al-Quran adalah sebuah aksi komunikatif yang mewakili kehendak Tuhan. Aksi ini menimbulkan sebuah respon yang sesuai dengan konteks masyarakat pertama yang menerima wahyu. Oleh karena itu, setiap pemahaman atas makna ini membutuhkan kesadaran yang mendalam atas konteks di mana pesan tersebut dikomunikasikan. Hal ini mencakup kesadaran akan bagaimana hal berwujud, yaitu berbagai lembaga politik yang ada, nilai-nilai etik dan moral yang umum, dan masalah kekuasaan, serta kondisi-kondisi keuangan dan ekonomi yang ada secara umum, dan situasi intelektual yang dominan, dan bagaimana orang-orang memandang diri mereka berkaitan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Ini semua adalah keseluruhan dari kondisi fisik, etik, moral, intelektual, dan psikologis di mana pesan ilahiyah dikomunikasikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemaparan contoh penafsirannya, yaitu otoritas laki-laki atas perempuan dan kesetaraan gender. Dalam pembahasan ini, para mufasir Al-Quran, para modern, menunjukkan tingkat konvergensi penafsiran yang tinggi. Sebagian besar mereka memahami perempuan sebagai tidak setara dengan laki-laki dan menyatakan bahwa perempuan harus tunduk pada kewenangan laki-laki. Beberapa mufasir seperti Tabari memperkuat posisi perempuan, meski yang lain seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa laki-laki dianugerahi kewenangan yang menyeluruh atas perempuan. Alasan utama atas keseragaman di kalangan mufasir tersebut adalah penafsiran ayat ini tampaknya adalah karena mereka berada dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memperkuat pandangan mereka bahwa perempuan adalah subordinat kaum laki-laki. Mereka menafsirkan ayat ini melalui lensa ini, dan karena itu menganggap bahwa Tuhan menetapkan hubungan seperti ini antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab atas berbagai urusan keagamaan, politik, sosial, dan budaya pada masyarakatnya. Mereka juga menjadi pemain dominan di wilayah ekonomi. Laki-laki bertanggung jawab menjalankan negara, mengelola angkatan perang, dan juga bagian dari kekuatan bersenjata. Sebagai bandingan, perempuan kebanyakan melaksanakan peran domestik. Dengan demikian, dalam masyarakat mereka, berbagai kesempatan pendidikan sebagai besarnya adalah untuk laki-laki, meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa perempuan sebaiknya dilarang mengikuti pendidikan. Dan kenyataannya, ada cukup bukti menyatakan hal sebaliknya. Norma-norma dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan masyarakat muslim terwujud dalam wilayah kebudayaan timur dekat zaman dahulu yang lebih besar, yang secara umum berbagi pandangan serupa berkenaan dengan peran dan status gender dalam masyarakat. Sebagaimana konteks ini bermakna bahwa perempuan tunduk kepada otoritas laki-laki telah lama tidak terbantahkan. Bahkan beberapa mufasir yang lebih jauh menyatakan bahwa perempuan adalah inferior atas laki-laki secara intelektual dan biologis. Namun, pada abad ke-21 memperlihatkan berbagai perubahan yang dramatis di semua wilayah masyarakat muslim. Kaum perempuan memiliki akses kepada pendidikan di sebagian besar masyarakat muslim, sebagaimana juga laki-laki. Kaum perempuan juga memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja, yang berpartisipasi aktif kaum perempuan di wilayah publik. Berbagai universitas menerima pendaftaran dari laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak jarang menunjukkan keunggulannya ketimbang laki-laki. Di masyarakat muslim, perempuan bertanggung jawab mengelola departemen-departemen utama dalam pemerintahan, perusahaan, bisnis, dan berbagai lembaga sosial lainnya. Untuk selanjutnya, relevansi pemikiran Abdullah Said
bagi kemajuan studi Al-Quran. Sejak awal, Abdullah Said sudah menegaskan bahwa pencarian metode yang bisa diterima dalam periode modern seharusnya tidak mengabaikan dan melupakan tradisi penafsiran klasik secara keseluruhan. Sebaliknya, Said percaya akan perlunya menghargai, belajar, dan memanfaatkan apa yang masih relevan dan berguna dari tradisi klasik bagi masalah-masalah kontemporer. Perumusan sebuah model tafsir baru tidak akan mungkin tanpa proses menyaring, mengembangkan, meragukan, mempertanyakan, dan menambah tradisi. Karena itu, menurut Abdullah Said, pengetahuan tentang bagaimana Al-Quran telah ditafsirkan sepanjang sejarah adalah sesuatu yang penting untuk merumuskan sebuah tafsiran baru yang sesuai dengan kondisi dan tantangan masa kini. Dalam pembahasan ini terdapat epistemologis interpretasi kontekstual. Yang pertama, pengakuan atas kompleksitas makna. Abdullah Said menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna. Pentingnya konteks baik, konteks linguistik, sosiohistoris, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi. Ada beberapa prinsip yang ditegaskan Said dalam cakupan makna ini. Hermeneutika Al-Quran. Abdullah Said merupakan hermeneutika Al-Quran metodis atau teoritis dalam kapasitas, bahwa hermeneutika ini berbicara dahulu tentang metode sebelum melangkah kepada penafsiran. Abdullah Said juga memandang bahwa mufasir di masa kini tetap berkewajiban untuk menggali makna asal yang bersifat historis, dan selanjutnya memahami makna atau pesan di balik pesan literal yang telah ditafsirkan. Makna inilah yang harus diimplementasikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu, menurutnya, penafsiran atau interpretasi merupakan kegiatan yang produktif. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.